Masya Allah. Dan kita mendapati bahwa Ibnu Umar radhiyallahu anhuma juga memiliki kemiripan dalam hal keistimewaan beliau, dalam hal kelebihan beliau terhadap istri-istrinya. Ya. Nah, sampai ada riwayat beliau berbuka dengan betul, itu ya, betul. Masya Allah. Dan itu berbuka, kemudian beliau mandi, kemudian sholat maghrib berjamaah, pulang dari masjid, kemudian berbuka lagi, begitu ya. Berbuka maksudnya bukan dengan rutop maupun tamar, tapi dengan istri beliau, kemudian berwudu, kemudian mengulang lagi, kemudian berwudu. Gitu ya. Ini kalau kita tengok dalam beberapa kitab mengenai hal itu, Masya Allah. Tapi fokus kita adalah mengenai minyak wanginya ini. Jadi ada pemakaian spesial ini tadi. Ada pemakaian yang sangat khusus untuk suami istri ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa lagi berbincang tentang wewangi tuntunan Nabi. Ikhtiar kita untuk senantiasa meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam termasuk dalam urusan wewangian. Ustaz Fadjil Azim, ini ada hadis-hadis menarik berkaitan dengan pemakaian khusus tip ya, tip wewangi yang alami, asli, thayyib ya. Dan ini menarik ya dari istilah alami tadi. Itu kan tobi'i. Diterjemahkan menjadi alami. Dan alami sendiri bahasa Arab juga. Maksud saya begini. Jika tobi'i saja diterjemahkan menjadi alami, sehingga nanti bisa bergeser jauh, maka ini menjadi pelajaran penting buat kita betapa kita perlu mencermati istilah-istilah dalam agama ini, termasuk mengenai wewangian, agar kita mendapatkan pelajaran, mendapatkan manfaat, mendapatkan faedah yang paling baik, yang paling sempurna dan presisi. Ya, asli juga bahasa Arab berarti. Oh, asli bahasa Arab juga. Jadi alami, asli, thayyib, semuanya bahasa Arab itu ya. Masya Allah. Ya. Nah, ini ada hadis berkaitan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam niku kagungan punya selimut khusus yang bercelup za'faron. Ini dalam za'faron dan waros. Ya, za'faron dan waros. Dahulu beliau memiliki selimut yang telah dicelupkan ke dalam al-waros dan za'faron, masbukhah bil waros wa za'faron. Lah beliau menggunakannya ketika menggilir istri beliau, karena memang beliau istrinya lebih dari setunggal nggih. Iya. Maka ketika malamnya ini salah satu istri beliau memercikannya dengan air, dan ketika malamnya ini beliau memercikannya dengan air, dan ketika malamnya ini beliau memercikannya dengan air. Iya. Disebut 3 kali itu maknanya bukan hanya untuk 3 istrinya, tetapi bahwa pada tiap-tiap istrinya setiap kali hak gilirnya itu tiba, setiap kali hak gilirnya itu datang, maka Rasulullah Muhammad SAW memercikkan air ke selimut yang sudah dicelup. Di sini ada kata masbuk. Nah, kita perlu bedakan dengan al-masbuk. Kalau al-masbuk itu pakai lam ta'rif itu menunjukkan secara definitif. Kalau disebutkan al-masbuk nggak pakai dibahas, maka itu artinya adalah kerudung. Orang sekarang nyebutnya jilbab, kerudung yang dicelup dengan menggunakan za'faron. Masya Allah. Sampai za'faronnya mengering di kerudung itu, kemudian dikenakan. Di antara istri Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang memilikinya adalah Ibunda Aisyah radhiallahu anha dan Sofia binti Huyai radhiallahu anha. Jadi Ibunda Sofia binti Huyai radhiallahu anha ini juga memilikinya. Dan menarik juga fungsinya sama, yakni manakala datang hak gilir Ibunda Aisyah radhiallahu anha dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka beliau memercikkan air ke kerudungnya al-masbuk, kerudung yang sudah dicelupkan dengan za'faron. Artinya kalau diperciki air itu kemudian baunya menjadi seakan baru gitu ya. Pertama seakan baru, yang kedua faedahnya itu. Ini kan ada hal yang menarik, baik selimut tadi maupun kerudung ini dipercikkan ketika hak gilir itu datang.
Artinya ini memiliki faedah manfaat yang sangat khusus bagi suami maupun bagi istri. Masya Allah. Dan ini menarik Ustaz. Ternyata ada seorang sahabat yang kita kenal memang sangat tekun dalam meneladani Rasul hingga yang detail-detail. Kalau ini Ibnu Umar ini. Ya, Ibnu Umar radhiyallahu anhu itu mencelupkan pakaiannya, mewarnai pakaiannya, meminyakinya dengan za'faran. Lalu ditanya, kenapa kok Anda ini melakukannya? Maka Rasul menjawab, karena saya melihatnya sebagai Ibnu Umar ya. Ibnu Umar mengatakan, karena saya ini melihatnya sebagai warna yang paling disukai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Za'faran itulah yang beliau gunakan untuk meminyaki dan mencelup pakaian beliau. Hadis riwayat Ahmad. Ya, Masya Allah. Dan kita mendapati bahwa Ibnu Umar radhiyallahu anhu juga memiliki kemiripan dalam hal keistimewaan beliau, dalam hal kelebihan beliau terhadap istri-istrinya. Ya. Sampai ada riwayat beliau berbuka dengan betul. Ya, Masya Allah. Dan itu berbuka, kemudian beliau mandi, kemudian sholat maghrib berjamaah, pulang dari masjid, kemudian berbuka lagi, begitu ya. Berbuka maksudnya bukan dengan rutop maupun tamar, tapi dengan istri beliau, kemudian berwudu, kemudian mengulang lagi, kemudian berwudu, gitu ya. Ini kalau kita tengok dalam beberapa kitab mengenai hal itu, Masya Allah. Tapi fokus kita adalah mengenai minyak wanginya ini. Jadi ada pemakaian spesial ini tadi. Ada pemakaian yang sangat khusus untuk suami istri ini ya. Iya. Dan menarik bahwa minyak wangi khusus itu kalau dipakai oleh laki-laki yang belum menikah, maka ini dilarang sangat keras. Betul-betul betul-betul dicegah. Karena itulah sebagian ulama mengharamkan secara mutlak bagi laki-laki. Akan tetapi sebagiannya ini haramnya, tidak bolehnya itu bagi laki-laki yang belum menikah. Atau yang menikah tapi belum memungkinkan itu tadi ya. Kalau sudah menikah tetapi tidak memungkinkan untuk bertemu istrinya. Orang melakukan safar tidak bersama istrinya sehingga terpisah oleh jarak yang sangat jauh dan tidak memungkinkan untuk bersegera pulang. Maka yang demikian ini juga tidak boleh memakai minyak wangi tersebut. Nah, minyak wangi apa ini? Sementara ketika perempuan memakainya, ini tidak dipersoalkan. Akan tetapi kita menjumpai bahwa minyak wangi ini ternyata kalau dipakai di luar rumah, ini baunya kan bersemerbak. Nah, dalam keterangan mengenai Ibunda Aisyah radhiyallahu anha memercikkan air ke al-masbuk, ke kerudung beliau ketika hak gilirnya datang sama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu memberi pelajaran bahwa ini kan untuk semerbak, berarti baunya tercium. Nah, maka dalam hal ini kita menjadi memahami kenapa ada istilah tibul mar'ah dan tibun nisa. Nah, lain waktu kita bahas secara khusus ya. Tibul mar'ah berarti lebih merujuk kepada perempuan yang sudah menikah, wabil khusus secara lebih spesifik ini berkenaan dengan istri. Nah, artinya di sini ada hal-hal yang sangat khusus. Tapi kita kembali lagi belum membahas mengenai perbedaan tibun nisa dan tibul mar'ah, walaupun maknanya dua-duanya itu adalah minyak wangi perempuan. Nah, lalu minyak wangi apa yang dipakai itu? Nanti kita juga mendapati bahwa dalam keterangan dalam hadis yang lain, Ibnu Umar radhiyallahu anhu itu biasa mewarnai selain dengan za'faran juga dengan misyit. Mim shin qaf ya. Berbeda dengan misik. Ya, gitu. Mim shin kaf. Mim shin qaf itu semacam tanah liat, tetapi memang memiliki keistimewaan untuk mewarnai pakaian dan menghasilkan warna merah yang elegan. Gitu. Nah, ini di Jepang masih ada. Dan di beberapa tempat kemungkinan juga masih ada ya. Yang saya coba telusuri, ini masih merupakan pewarna pakaian yang elegan, yang berkelas begitu. Berkelas itu karena memang semakin jarang ya. Kalau dahulu itu bahan ini merupakan bahan yang cukup mudah diperoleh. Ini artinya bahan alami ya? Bahan alami, ini karena tanah ya. Menarik juga sebenarnya kan kalau di dekat sini kan ada yang yang kalau minuman itu kalau dicelup dengan kayu khusus kan warnanya menjadi berbeda. Ini mungkin juga bisa
dijadikan bahan alami. Itu yang perlu ditelusuri. Ya. Apakah berubahnya warna itu mencukupi untuk menjadi pewarna pakaian? Karena ada kalanya yang berwarna itu ketika dipakai untuk mewarnai pakaian cepat luntur. Nah, di luar itu maka pastilah ada hal yang istimewa mengenai misyik ini. Misyik ini. Nah, mudah-mudahan suatu saat kita bisa mencoba mengamalkannya. Misyik. Kalau tadi selimut yang dipakai khusus oleh Rasulullah SAW itu tadi kan memang ada kekhususan pada al-warosh dan za'faron. Ada 3 yang memiliki keistimewaan, tapi 2 yang paling istimewa, yakni za'faron dan waros. Artinya itu ini Ustaz, para suami, termasuk kita ini, kalau ngikuti sunnah Rasul, dan itu sudah ditunjukkan oleh tadi ya sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, ngikuti Rasul itu ya punya pakaian atau selimut atau semacamnya yang memang harus dicelupi za'faron gitu kan. Itu yang masih menjadi PR kita karena ini contohnya, ini ada za'faron ya, za'faron. Tapi ini za'faron ini rasa-rasanya tidak cukup untuk mencelup kerudung, apalagi mencelup apa namanya. Nah, ini za'faron. Yang za'faron itu sepanjang yang saya pahami di sini mencukupi atau memenuhi kualifikasi, memenuhi syarat sebagai za'faron yang tadi digunakan untuk saat-saat yang sangat istimewa itu. Ini berarti segini belum tentu cukup ya untuk mencelup. Tapi kalau kita mau menirukan, kita juga dapati dalam hadis yang lain adalah Rasulullah Muhammad SAW itu mewarnai jenggotnya, membasahi jenggotnya. Dan ini juga berkenaan dengan Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Karena saat itu para sahabat radhiyallahu anhum mendapati Ibnu Umar radhiyallahu anhu mewarnai jenggotnya, membasahi jenggotnya dengan za'faron. Maka para sahabat bertanya, dan rupanya ini dilakukan karena Ibnu Umar radhiyallahu anhu meniru Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan faedahnya Masya Allah. Kita juga dapat di dalam hadis yang lain di Sahih Bukhari, kita dapat di dalam hadis nomor 250-an sampai dengan 270-an, betapa ketika itu Masya Allah, betapa ketika itu betapa ketika itu Ibunda Aisyah radhiyallahu anha ada kalanya melumurkan, bukan cuma mengoleskan, bukan cuma mengusapkan, tapi melumurkan di badannya Rasul. Di badannya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau itu dilumuri za'faron. Namanya dilumuri berarti bukan cuma 1 oles 2 oles. Kemudian beliau mendatangi seluruh istrinya yang jumlahnya 9 atau 11. 11 itu kalau termasuk jariyah dihitung ya. Nah, ini dalam waktu 1 malam, dan kemudian besoknya beliau itu mengambil berihram untuk menunaikan umrah. Masya Allah. Sehingga ketika berangkat umrah itu betul-betul dalam keadaan bersih, dalam keadaan jernih gitu ya. Dan ini, tapi poin menariknya adalah di sini melumurkan badannya. Kalau melumur segini kayaknya masih cukup untuk antum ini. Kalau saya mungkin masih kurang ya. Nah, menarik ini. Jadi bahwa apa yang dilakukan Rasul bahkan tanpa kita ketahui manfaatnya sekarang pun pasti itu baik ya insya Allah. Yang ini sekaligus memberikan pelajaran kepada kita bahwa setiap perintah itu tidak mungkin diwajibkan atas diri seseorang kecuali ada sarana atau ada ilmunya untuk mengamalkannya. Seorang suami misalnya, kalau menurut pendapat yang paling ketat, itu wajib mendatangi istrinya, memberi nafkah kepada istrinya dalam soal kekhususan suami istri, bukan dalam soal nafkah untuk beli lauk pauk atau beli beras dan lain-lain, tapi nafkah yang sangat khusus hanya untuk istri itu. Ini kan paling sedikit 4 hari sekali. Itu pendapat yang paling ketat. Kemudian pendapat yang pertengahan adalah paling sedikit dalam 1 kali masa suci itu seorang suami memberi nafkah. Memberi nafkah itu pengertiannya ialah mendatangkan atau memberikan kepada istri sampai istri itu memperoleh apa yang dicarinya, yakni berupa kepuasan gitu. Nah, kalau diwajibkan atas diri seorang laki-laki 4 hari sekali. Kenapa 4 hari sekali? Karena istrinya 4. Nah, karena itu perlu diperiksa, dicek ini. Wahai para laki-laki ini,
Tapi poinnya adalah kalau sesuatu itu diwajibkan, maka berarti ada sarana atau ada ilmu untuk mewujudkannya. Sebab tidak ada perintah yang zalim. Ya. Kalau diwajibkan berarti ada hal-hal yang dapat dilakukan. Kalau tidak mampu, ada beberapa kemungkinan karena memang fisiknya itu bermasalah atau karena ketiadaan ilmu atau salah dalam mengilmui, sehingga kita mendapati sebagian muslimin itu mencari-cari apa-apa yang ada dari luar agama ini sehingga justru mendatangkan madharat bahkan mafsadat bagi mereka. Masya Allah, alhamdulillah, ini hal yang penting, ilmu yang penting. Nah, bagi yang berkemauan dan berkemampuan, silahkan untuk, ya tadi kalau tidak bisa mencelup seluruhnya Ustaz, ya mungkin dioles, mengoleskan, sehingga ya belum bisa melaksanakan seluruhnya, tapi sebagiannya bisa kita amalkan. Dan tingkat kepekaan orang berbeda-beda. Maksud saya, ada orang-orang, saya sendiri kan ketika mulai mempelajari, kemudian mendapati ilmunya, Masya Allah, kok sampai begini? Walaupun ada pertanyaan, sebentar, ini yang saya pegang, ini benar enggak? Saya tidak terlalu berani memakainya, hingga kemudian ada beberapa orang yang melaporkan, artinya bukan saya minta gitu ya, menyampaikan, oh Masya Allah, ini apa? Ini apa? Kenapa? Kok efeknya begini dan begini gitu? Lalu saya tanya, apakah kaitannya dengan kekhususan terhadap istri? Oh betul itu. Oh Masya Allah, Alhamdulillah. Berarti yang saya dapati itu tidak salah dan yang saya pelajari itu benar adanya. Masya Allah. Alhamdulillah, demikian para pemirsa, para pecinta wewangi tuntunan Nabi. Insya Allah semoga hal ini sekali lagi bisa menumbuhkan kemauan dan insya Allah kemampuan untuk meniru atau meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita mendapatkan manfaat, maslahat lahir batin, dunia dan akhirat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.